Nah, kali ini gue bakal ngasih tips foto produk pakai HP doang buat lo yang punya usaha UMKM. Oke, jadi apa aja sih persiapannya? Oke, yang pertama lu siapin HP-nya. Bebas sih HP-nya, mau Android, mau iPhone. Kalau saran gue sih mending pakai iPhone ya, minimal iPhone 7 lah. Karena iPhone 7 ke atas itu udah lumayan better sih kameranya. Yang kedua di sini ada background kayak gini tuh lu bisa cari di Shopee atau Tokped. Ini murah sih, nanti gue kasih harganya. Nah, yang ketiga soket lampu. Di Shopee ada juga soket lampunya, kalau bisa yang 4 bola lampu karena bisa diatur nanti kecerahannya. Selanjutnya udah pasti softbox ini bebas sih, kalau terkendala sama budget lu bisa cari yang murah aja. Yang kelima lampu udah pasti. Di sini gua pakai bolam 4 biji ya. Nah, oke, bolamnya itu gua pakai merek Lumens. Kalau untuk merek terserah sih, bisa pakai Philips, bisa pakai apapun. Kalau gua lebih prefer ke Lumens. Ini yang 18 watt 6500 Kelvin 2070 lumen. Nah, yang terpenting dari bohlam adalah bukan wattnya, tapi lu lihat dari lumennya. Nah, semakin tinggi lumennya, semakin terang pencahayaannya. Jadi semakin tinggi lumen, semakin terang pencahayaan, bukan tergantung dari wattnya. Oke, yang terakhir itu light stand. Sudah pasti buat nanti menyokong lampu-lampu lighting yang ada. Untuk prosesnya, oke, mari kita lanjut ke proses motretannya. Nah, oke, sebelum itu kita bakal masang dulu lightingnya. Oke, lightingnya kita pasang dulu. Apa tuh? Apa? Mau ngapain? Zaza mau ngapain? So, kita tinggal pasang lampu bohlamnya 4 biji. Nah, udah kepasang, kita tinggal pasang softboxnya aja. Untuk softbox, wah, softbox gua sih kebesaran ya, tapi gua lebih seneng pakai yang payung, model payung seperti ini. Jadi ya bisa dipakai di mana aja sih. Oke, untuk softbox kalau bisa lampunya ini menghadap ke dalam sini ya, jadi dia pantolannya nggak langsung ke depan, nggak keras cahayanya. Kita masukin dulu. Nah, oke, softbox udah kepasang. Wah, kegedean sih softbox gua ya, jadi kita tinggal pasang ini tuh diffuser softbox, jadi supaya nanti lighting yang dihasilkan tuh nggak keras banget. Jadi kita perlu diffuser. Kalau lo beli softbox sih seharusnya udah dikasih diffusernya ya. So, kita coba tes lightingnya. Oke. Nah, tadi itu kan ada 4 ya, 4 lampu. Ini gua hidupin semuanya, jadi hasilnya seterang ini sih. Nah, usahakan juga nggak ada lampu yang lain. Maksudnya kayak lu kalau punya lampu di rumah, di ruangan itu usahakan dimatikan. Jadi fokusnya ke lampu yang ini doang. Oke, terus background sih kita susun di meja. Ini tips sedikit untuk pemilihan background. Usahakan sih kalau bisa yang polos aja, atau misalkan kayak warna putih, abu-abu, yang netral gitu. Tapi tetap sesuaikan dengan produk yang bakalan difoto. Seharusnya sih kalau lo punya budget lebih, bisa beli standing background, jadi dia nggak bakal repot kayak gini sih. Tapi ini ya buat yang pemula aja ya. Kalau ini background sudah. Oke, setinggal produknya lagi.
Nah di sini gue lagi nggak ada project produk, jadi gue pinjam skincare-nya istri gue buat jadi bahan pembelajaran aja. Ini sama sekali gue nggak dipromoin sama brandnya dan bukan project produk juga, jadi ya hanya sekedar buat contoh tutorial ini. Nah kalau lu punya properti yang lain lebih bagus sih pakai properti ya, karena untuk foto produk itu tergantung dari look yang dihasilkan. Kali ini kita coba yang simple aja. Ini kebanyakan gue lihat kadang orang kalau foto produk makanan atau foto produk apapun biasanya nggak dilihat untuk kerapian produknya. Kenapa? Karena kerapian produk itu ngaruh banget sama hasil fotonya nanti. Usahakan setiap foto produk itu kalau misalkan ada kotor-kotor kayak gini, dilap dulu, dibersihin segala macam. Lu pilih salah satu dari beberapa produk ini yang buat jadi ditaruh di paling depan yang ada logonya misalkan. Nah di sini kita susun produknya. Kenapa gue suruh bersihin? Karena misalkan nih lo mau foto yang paling depannya, yang mana yang paling bersih dari beberapa ini. Oke, ini better sih ya. Ini better, ini gue bakal taruh di depan. Oke, di handphone kita pakai aplikasi kamera biasa. Nah, usahakan pakai mode Pro ya. Seharusnya sih di semua handphone sudah ada. Pakai mode Pro. Oke, yang paling penting kita atur adalah ISO dan shutter speed sama white balance-nya. Kalau untuk fokus bisa pakai fokus auto aja, nggak masalah. Semakin rendah dia akan semakin biru kayak gini. So, jadi kita sesuaikan aja. Terlalu ke kanan, terlalu tinggi, nah dia bakal jadi terlalu kuning. Kita pakai yang white aja, yang standar. Biasanya kalau pakai lampu-lampu lighting tambahan putih kayak gini sih, biasanya gua main di white balance di antara 4600 sampai 5200. Betternya sih di 4800 lah ya. Yang pasti jangan terlalu biru, jangan terlalu kuning. ISO dulu, ISO ini kenapa gua pakai lighting? Oke, ISO itu kalau di handphone semakin tinggi ISO-nya, semakin noise atau bintik-bintik atau buram biasanya. Nah, kenapa gua saranin pakai lighting? Karena biar kita bisa setting ISO-nya di yang paling rendah, serendah mungkin. Nah, tapi kita tetap sesuaikan dengan kondisi cahayanya. Di sini kalau untuk handphone sih di ISO 400 seharusnya masih oke ya. Yang ketiga itu ada shutter speed. Makin rendah shutter speednya, misalkan di sini nih di 1/10, dia semakin terang tapi hasil lu bakal semakin shaky. Solusinya adalah kalau untuk handphone dengan lensa yang lumayan lebar, bisa lu pakai di 1/60. Yang simpelnya sih pakailah shutter speed di atas 50 lah mentok. Dia semakin tinggi shutter speednya, dia bakal semakin gelap. Untuk foto mentah mending jangan terlalu terang atau jangan terlalu gelap, ambil di tengah-tengah aja karena kita nanti bakal ngedit juga. Oke, kelemahannya produk-produk yang kayak gini, itu mantulin cahaya, jadi better sih di sini sih ya. Jadi dia yang dipantulin adalah backgroundnya. Oke, segitu aja ya. Mungkin next gua bakal bikin tutorial untuk ngedit hasil foto yang tadi sebelum lo posting di Instagram. Udah.
Tuh sudah dipanggil tuh. Sudah dipanggil bos besar. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Bye.